A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita puasa Ramadan dengan penuh keimanan. Selawat teriring salam kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah memasuki beberapa hari bulan Ramadan dengan keadaan iman yang kuat dan iman yang tinggi. Pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang yang terdahulu, yaitu seperti yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di sana kita diwajibkan berpuasa, bukan saja kita tapi kepada umat-umat Nabi yang lainnya. Dalam bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama mencari dan menggapai air Tuhan. Air Tuhan di sini kita tahu air, tidak ada orang yang tidak membutuhkan air. Bahkan hewan dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air. Hewan kalau kekurangan air, dia akan mati kehausan. Tumbuh-tumbuhan kalau kekurangan air, dia juga akan mati kekeringan. Begitu juga manusia. Manusia dari pagi ke pagi dia membutuhkan air, dari untuk memasak, mencuci dan segala macam membutuhkan air. Tapi manusia bukan hanya membutuhkan air yang kita sebutkan tadi, tapi manusia membutuhkan air Tuhan. Air Tuhan di sini adalah agama, ilmu, pengetahuan, dan ridho dari Tuhan. Ketiga-tiganya ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan. Agama sangat dibutuhkan oleh manusia kalau ingin dia selamat di dunia dan akhirat. Karena apa? Agama ini adalah sebuah pondasi, sebuah tongkat untuk menjaga kita supaya jangan sampai tergelincir. Pondasi yang kuat supaya kita jangan sampai tersapu oleh angin deras yang menghujam saat ini. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Inna dina indallah Islam, bahwa agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, untuk ini, agama ini sangat penting bagi kehidupan kita kalau ingin selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini juga sangat penting bagi kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kalau tanpa ilmu pengetahuan, tentu tidak akan selamat, tentu tidak akan berhasil dengan baik. Petani, kalau ingin menghasilkan yang banyak, jelas dia harus ada ilmunya. Begitu juga usahaan yang lain atau pedagang-pedagang yang lain. Kalau tidak ada ilmu berdagang, jelas dia akan bangkrut. Nah, tapi
Kalau dia punya ilmu pengetahuan, tidak digunakannya atau tidak dibarenginya dengan agama, jelas dia akan rusak. Karena apa? Dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, dia bisa mengadakan atau membuat obat-obat yang terlarang. Karena dia tidak ada agama, obat itu digunakan untuk merusak generasi muda. Dengan obat itu, dia bisa menghancurkan masyarakat. Tapi kalau dengan agama, dia akan takut bahwa itu adalah dosa. Jadi, agama dan ilmu pengetahuan ini sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita. Ilmu pengetahuan juga dituntut dan diwajibkan kepada kita umat manusia, terutama umat Islam, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian utlubul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kemudian ilmu pengetahuan juga seperti dalam hadis dikatakan bahwa iza matabnu adama in kato'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmu yuntafa'u bihi au waladu solihan jad'ulahu, bahwa apabila mati anak Adam maka terputuslah segala perkara kecuali 3. Pertama, sodakoh jariyah, sodako yang zatnya tahan lama, seperti contohnya mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, atau mewakafkan tanah untuk membangun jalan, atau mewakafkan sumur untuk digunakan keperluan kehidupan di masyarakat. Selagi tanah itu atau barang itu masih ada digunakan orang, maka amalnya tetap mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang berguna atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu bermanfaat ini, selagi ilmu itu digunakan orang dalam kebajikan, insya Allah sampai pun kapanpun kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, maka ilmu itu tetap pahalanya mengalir kepada kita. Yang ketiga, doa anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, ilmu ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, yaitu ridho dari Allah atau ridho dari Tuhan. Nah, ridho Tuhan ini sangat dibutuhkan sekali. Walaupun kita selalu berusaha, sekuat tenaga kita berusaha, kalau Allah belum meridhoi, tentu saja belum terlaksana. Tapi jangan sampai kita putus asa. Kita harus berdoa terus, di samping kita berusaha dengan sekuat tenaga mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita bersungguh-sungguh belajar, kemudian kita sungguh-sungguh bekerja, tapi hasilnya belum memadai atau belum sesuai dengan harapan kita. Kita jangan berkecil hati, berdoalah terus kepada Allah. Seperti yang dicantumkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Dari surat ini atau ayat ini, marilah kita bersama berdoa bersungguh-sungguh. Jika belum dikabulkan Allah, jangan kita berputus asa. Mungkin apa yang kita kerjakan, apa yang dimaksud kita tadi, belum tentu baik bagi Allah. Baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Mungkin apabila misal kita kepengennya menjadi polisi, belum terlaksana jadi polisi, mungkin waktu kita menjabat kita tidak amanah. Jadi Allah sayang dengan kita, akhirnya nanti akan dipilihkan yang lebih baik atau pekerjaan yang lebih baik. Nah, ridho Allah ini sangatlah penting bagi kita. Jika Allah meridhoi, insya Allah akan apapun kehendak kita, apapun keinginan kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.